Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Nabila Putra Madani dengan nomor induk mahasiswa 2408138 dari mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini aku ingin mengajak rekan-rekan untuk sharing dan sedikit ngobrol, berpidato sedikit tentang realita yang ada di sekitar kita. Kalau kita ngomongin soal penerapan hukum di Indonesia, kadang rasanya kayak ngeliat dua sisi koin yang berbeda. Kita melihat riset dan teori Lawrence Friedman bahwa sistem hukum itu bisa berjalan kalau tiga hal ini selesai. Pertama, substansi atau aturannya. Kedua, struktur atau aparat penegaknya. Dan terakhir, kultur atau budaya masyarakat. Nah, di Indonesia, kalau kita bicara soal substansi hukum secara umum, jujur aja, teks undang-undang sangat lengkap sekali. Tapi masalahnya seringkali terhambat di kultur dan aparatnya. Hukum di atas kertas kadang belum sejalan dengan realita di jalanan. Oke, aku mau menarik satu batasan masalah yang sebenarnya sangat kompleks, tapi seringkali terabaikan, yaitu mengenai irisan hukum dan hak asasi manusia. Salah satunya adalah pemenuhan hak bagi teman-teman penyandang disabilitas. Disinilah kita bisa benar-benar melihat apakah hukum kita itu cuma tulisan atau sudah jadi sebuah denyut kehidupan. Di Indonesia sudah punya Undang-Undang HAM, kita punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hak-hak mereka selalu dikumandangkan di sana-sini. Tapi mari kita lihat realitanya. Apakah budaya dan infrastruktur kita sudah berpihak pada mereka? Seringkali belum. Aturannya ada, tapi trotoar masih dipenuhi pedagang. Fasilitas umum masih belum ramah kursi roda, and so on. Sekarang kita coba zoom out sedikit di level internasional. Perlindungan ini sudah diatur sangat matang lewat Convention on the Right of Persons with Disabilities. Di sana, hukum internasional diterjemahkan menjadi desain kota yang inklusif, transportasi, akses pekerjaan, sampai fasilitas publik. Aturan tertulis berubah menjadi fasilitas yang nyata. Tapi, kalau kita telusuri lebih dalam, sebenarnya ada nggak sih kesamaan antara negara kita tercinta ini dengan negara-negara luar di sana? Jawabannya ada sekali. Kesamaannya adalah kita semua berdiri di bawah komitmen global yang sama. Salah satunya adalah Convention on the Right of Person with Disabilities ini. Secara administratif, kita dan mereka sama-sama sepakat kalau diskriminasi terhadap disabilitas itu harus dihapus. Kita sama-sama punya dokumen hukumnya. That's why kita butuh bentuk penguatan dan evaluasi total atas tindak lanjut ke depan. Tidak hanya untuk negara Indonesia, tapi juga untuk evaluasi global. Ada 3 hal konkret yang harus kita lakukan. Pertama, merubah paradigma. Kita harus geser cara pandang kita dari charity based atau sekedar belas kasihan menjadi right based atau pemenuhan hak asasi. Teman-teman disabilitas itu enggak butuh sekali dikasihani. Mereka butuh haknya dipenuhi secara setara. Kedua, prinsip inklusivitas. Ada slogan internasional yang keren sekali, yaitu nothing about us without us. Nihil tentang kami tanpa melibatkan kami. Artinya, setiap pemerintah membuat kebijakan atau fasilitas publik, mereka wajib melibatkan langsung teman-teman penyandang disabilitas untuk menanyakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Dan ketiga, audit dan sanksi hukum. Aturannya sudah ada, tinggal bagaimana instrumen hukum kita berani memberikan sanksi tegas atau mengevaluasi gedung-gedung transportasi dan fasilitas publik yang masih abai terhadap aksesibilitas teman-teman para penyandang disabilitas. Oke teman-teman semuanya, pada akhirnya sekuat apapun komitmen internasional, setebal apapun undang-undang yang kita buat, hukum itu hanya akan benar-benar bernyawa ketika kita memanusiakan manusia di sekeliling kita. Terima kasih sudah mau mendengarkan pidato singkat saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.